Hai guys, kita ketemu lagi di channel William Hartanto dan kita akan ngomongin lagi soal pasar modal. By the way, suara agak menurun, tenggorokan agak nggak enak. Ya, di musim pandemi ini, kalau batuk dikit, sakit tenggorokan dikit, orang parnoan kita juga sebenarnya. Tapi ya udah membaik. Nah, kebetulan di sini pada tanggal 23 Juli yang lalu saya dapat pertanyaan di aplikasi Stockbit ya. Jadi itu forum trader investor gitu dan dia kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Saya kasih lihat dulu. Ini dia 9.40, dia chat, morning Pak, sehat selalu, boleh usul buat YouTube vlog lagi, apa penyebab IHSG naik turun udah nggak sesuai dengan saham LQ45. Dengan contoh IHSG 4.900 dan 5.100, BBRI juga stuck 3.000 sampai dengan 3.100. Menarik ya, jadi perbandingan indeks dengan indeks dimana kelihatannya udah nggak searah lagi. Perbandingannya indeks dengan indeks, padahal kalau mau sekalian nih IHSG sama ekonomi juga bisa, ngaco banget. Jadi ekonomi minus, IHSG naik gitu kan. Sampai pada hari ini, video ini buat tanggal 10 Agustus 2020, itu IHSG di 5.157, ekonomi minus 5%. Dimana sebenarnya waktu itu saya juga sempat mikir, kayaknya kok ekonomi kita jatuh, IHSG mestinya kasih diskon. Ternyata baru kepikiran, oh iya ini kan sentimen dunia, tinggal lihat mana yang minusnya paling kecil malah dianggap positif. Dan kebetulan Indonesia minusnya 5% ekonominya. Positif nggak? Positif, karena positif diantara yang negatif-negatif gitu kan. Nah, oleh karena itu IHSG menguat, dan sekarang kenapa IHSG dengan LQ45 nggak ada hubungannya. Berikut penjelasannya. Indeks LQ45 itu lebih banyak dipakai atau lebih banyak saham-saham yang masuk ke indeks itu adalah saham-saham yang likuiditas perdagangannya tinggi. Jadi buy and sell-nya itu kenceng gitu ya. Dimana saham-saham yang dulu nggak liquid yang pernah masuk LQ45 sebenarnya nggak ada bobot yang kuat untuk mengangkat IHSG. Sebagai contoh dulu saham MYRX dulu pernah di LQ45, tapi apakah MYRX adalah penggerak indeks? No, nggak, secara pembobotan nggak bisa mengangkat indeks. Yang benar-benar indeks yang bisa mengangkat IHSG adalah yang ada di IDX 30. Itulah yang banyak orang lihat, institusi lihat untuk melakukan pembelian. Setidaknya di zamannya saya dulu ya, berasa tua sih gua ngomong gini. Tapi di zamannya saya dulu memang IDX 30 adalah acuannya untuk melihat saham-saham yang mempunyai bobot tinggi yang memungkinkan pergerakannya untuk mengangkat indeks. Big Banks juga ada di sana. Jadi sebentar lagi kita akan bahas tentang BBRI. Kenapa sama IHSG nggak ada hubungannya, stuck? Karena saya udah dapat jawabannya, karena saya lihat history gitu ya. Nah, di sini kita akan jelasin. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu, dulu kalau LQ45 itu nggak mungkin mengangkat IHSG. Karena yang dilihat cuma likuiditasnya. Likuiditas tinggi belum tentu sahamnya naik. Bisa aja likuiditas tinggi juga harganya 100-200 doang, bolak-balikan doang. Nggak naik, nggak turun. Ya kalau kayak begitu, idealnya IHSG juga nggak kemana-mana. Dan memang secara pembobotan, yang di LQ45 kadang yang bobotnya kecil pun masuk. Yang penting likuiditasnya tinggi. Masuk LQ45. Gitu ya. Sekarang kita akan melihat tentang BBRI. Tapi sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu tentang sejarahnya sektor finance after krisis. Ini mengambil chart sektor finance di TradingView, chart bulanan ya, itu di kiri atas M ya, monthly. Itu sekitar 2009, jadi di mana krisis 2008 berakhir, stock market naik. Dan sebenarnya memang sektor finance selalu jadi indikator pertama. Jadi kalau misalnya market mau recovery, sektor finance alias saham-saham yang berhubungan perbankan atau pembiayaan, asuransi itu akan naik duluan. Ya, itu akan jadi sinyal pertamanya. Dan memang kalau lihat dari historinya, tahun 2009 sektor finance ini yang pertama muncul di awal 2009. Tapi coba teman-teman perhatiin, walaupun kecenderungannya naik, candlestick dari sektor finance-nya sendiri aja tipis-tipis dan beberapa kali sideways. Itu menjelaskan bahwa secara keseluruhan, saham-saham yang berada di sektor finance itu akan bergerak melandai setelah penguatan pertamanya sebagai sinyal recovery. Bahkan beberapa kali kalau koreksi langsung candlesticknya panjang-panjang merah. Itu menjelaskan bahwa kalau turun lumayan dalam. Karena sektor finance kan gambaran saham-saham sektor keuangan, sektor finance secara keseluruhan gitu ya. Dan karena dari dulu saham-saham big bank seperti BBCA, BBNI, BMRI, BBRI sudah ada, jadi itu tekanannya lebih kelihatan. Kalau sekarang memang jumlah saham semakin banyak ya, nggak terlalu berasa ya.
Nah, itu kurang lebih gambarannya. Jadi sektor finance itu memang punya kecenderungan naik duluan, macetnya juga duluan, tapi overall naik dalam jangka panjang. Di tahun 2020 ini, di mana sektor finance mulai bangkit sekitar bulan Maret ya, kalau nggak salah 27 Maret 2020, itu pernah saya bahas di vlog sebelumnya, dari situ kelihatan juga memang sektor finance naik duluan. Candlestick-nya udah tinggi-tinggi, kalau sekarang baru mulai turun, itu mungkin akan jadi sideways yang sama, seperti gambaran di tahun 2009 yang tadi sebelumnya. Jadi, kalau habis ini ada yang punya saham-saham sektor finance, lu lihat sahamnya agak-agak mandek, nggak usah heran, karena historikalnya juga begitu. Dan nanti kan kita akan tahu sebenarnya ada alasan lain yang menyebabkan kenapa satu sektor ditinggal, yaitu adalah sektor rotation. Dan memang tipikal atau ciri khas dari sektor finance yang melambat itu sangat berbeda dengan sektor mining seperti yang di sini ya gambarnya. Ini dia sektor mining. Teman-teman bisa lihat sekalinya naik juga kenceng, sekalinya turun lebih berasa lagi manuvernya. Jadi tipikal sektor finance kalau teman-teman yang punya sahamnya saat ini di bulan Agustus ini berasa saham yang mandek, bersyukurlah daripada dia turun gitu. Dan kalau misalnya teman-teman merasa waktu beli bilang mau investasi 10 tahun, dan let me remind you, ini belum 1 tahun, so bersabar aja. Kalau memang sahamnya harus sedikit mendek dulu, tapi kalau memang historikalnya naik dan memang ekonomi nanti pulih, itu akan naik terus. Mau simpan sampai anak cucu juga mestinya bisa. So, tadi udah lihat apa namanya sektor-sektor ya, saya bandinginnya finance sama mining. Karena sebenarnya dalam sektor rotation banyak banget kejadiannya habis finance pindahnya ke mining. Tapi kelihatan banget di sektor mining juga kalau turun nggak bercanda. Dengan menggunakan history tahun 2008 yang mana orang lebih banyak kenal ya. Karena biasa di SPM atau di seminar-seminar biasa lebih banyak ceritainnya tuh krisis 2008. Ya mungkin beberapa orangnya benar-benar pernah atau ngeklaim diri survive dari 2008 karena histori yang paling dekat dan chartnya masih ada, nggak tahu. Tapi intinya adalah 2008 adalah krisis market yang paling dikenal. Dan kalau kita dari historinya, yang punya saham sektor finance itu tenang aja, memang mandek, naik duluan, mandek, nanti naik lagi. In the long term, profit. Lagi pula ngasih dividen sebenarnya kalau kita lihat rata-rata sektor finance itu. So, no problem. Nah, sekarang kita akan bahas tentang BBRI. Jadi sesuai pertanyaannya tadi, dia kan nanya BBRI juga stuck di 3000 sampai dengan 3100. Nah, ini saya screenshot juga chartnya dari TradingView untuk memperlihatkan ya benar memang BBRI segituan aja ya. Kalau mau diambil lebih jelasnya range-nya itu sekitar 3000 sampai dengan 3300. Ya, 3000 sampai dengan 3300. Terus sideways gitu alamat turun dong. Kalau orang mungkin pikirnya begitu, karena kan berarti jadi kesannya kayak jenuh beli. Sebenarnya enggak juga. Kalau teman-teman lihat, sideways volumenya kecil. Artinya nggak terdistribusi juga, tapi memang ada aja yang mau beliin. Jadi kalau kayak begini, anggap masa tenang, belum tentu turun. Kemungkinan turunnya justru lebih kecil daripada kemungkinan untuk melanjutkan penguatannya. Dan historical, nggak usah khawatir. Tadi udah kita bahas sama-sama. Sektoral oke. Dan BBRI adalah penghuni sektor finance yang mana lagi nggak ngikutin IHSG ya. IHSG naik terus, saham-saham sektor finance-nya di situ aja. Oke, jadi sudah lihat dan sekarang kita tentang sektor rotation. Kenapa sektor finance akhirnya tinggalin? Jadi begini ya, berdasarkan psikologi market ya, karena selama ini sektor finance naik kayak pertama kali, orang pasti menggebu-gebu karena saat itu lagi crash, akan mikir, oh ya inilah masa depan gua gitu kan. Beli, masa depan Porto maksudnya, beli, gepuk, simpen banyak, hajar. Pada waktunya jenuh, dananya sudah kesimpan dan belum jual biasanya. Akhirnya terjadilah stuck dulu kan, mandek di situ aja sampai ada dana baru yang masuk. Misalnya investor asing atau institusi mulai berani invest lagi, dengan segala pertimbangan mereka buy lagi. Mulailah likuiditas lagi meningkat. Naik lagi saham-saham perbankan gitu ya, termasuk BBRI tadi. Dan sementara belum ada kejadian seperti itu, orang akan melihat sektor mana yang bisa jadi pengganti. Kalau saat ini kan kita tahu harga emas lagi naik sampai dengan $2.000. Jadi bukan nggak mungkin sektor finance itu ditinggal karena orang-orang lagi trading di saham-saham yang berhubungan dengan emas. Misalnya
MDKA atau Antam gitu kan. Jadi rata-rata orang melihat mana yang menguntungkan, relatif lebih menguntungkan, lebih cepat memberikan profit, ditinggal lah yang sudah memberikan keuntungan sebelumnya. Nah, akhirnya tinggal kembali ke tujuan masing-masing nih, seperti yang saya mau ngomong juga ke petanya tadi. Waktu awal beli, mau buat trading, atau mau buat invest. Kalau memang untuk invest, hold aja. Tadi kan saya ada reminder. Kalau waktu beli itu udah pikirnya untuk investasi jangka panjang, karena historicalnya 10 tahun masih naik ya, ini saya ingetin, ini belum 1 tahun malah, jadi nggak usah bosan duluan. Tapi kalau misalnya untuk trading, ya udah, ini kalau technically mau bilang jenuh beli, masuk. Kalau mau jualan, masuk akal maksudnya. Kalau mau jualan silakan, nanti pas mau swingnya masuk momentum mau naik lagi, baru beli lagi. Atur strategi aja, yang pasti historical safe. Dan tentang market saat ini apakah sudah recovery atau belum? Mungkin sudah. Ya, tinggal apalagi yang mau ditunggu ya. Ekonomi kuartal 2 semua udah keluar, tinggal laporan keuangan. Berita-berita terakhir sudah bahas tentang vaksin yang mana mungkin sebentar lagi sudah selesai sentimen corona di market. Jadi, mestinya sudah siap untuk melihat market yang overall akan naik terus, sesekali doang koreksinya, dan tuh malah kalau koreksi orang makin seneng gitu. Nah, itu aja untuk jawaban dari pertanyaannya. Semoga membantu. Kita ketemu lagi pada vlog berikutnya. Sampai ketemu lagi.